mau ngebahas pandangan perkembangan properti dari tahun ke tahun bro ya. Dari sudut pandang marketing nih yang udah dari tahun 98. Kerusuhan dong. Enggak. Tren pertumbuhan sektor properti dalam 10 tahun terakhir nih, 10 sampai 20 tahun. Itu sektor properti itu sektor investasi ya, yang menjanjikan. Dulu semeter mungkin masih di harga 2 juta bro per meter tanah ya. Didukung dari rumah sakit, terus dari transportasi adanya busway dan lain-lainnya, itu semeter udah gila bro, udah 5 juta bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Cakra, dimanapun berada. Kali ini kita memasuki bulan Ramadan, mau mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa 1447 Hijriah tahun 2026. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala bro ya. Amin. Sampai nanti kita berada di puncak Idul Fitri. Amin. Oke bro. Nah, kali ini saya dan partner saya nih mau ngebahas pandangan perkembangan properti dari tahun ke tahun bro ya. Tapi kan pastinya lu punya pandangan sendiri kan bro ya. Dari sudut pandang marketing nih yang udah dari tahun 98. Kerusuhan dong. Makanya pengen tahu aja, kita saling sharing aja bro. Kita yang ringan-ringan aja. Nah, gimana bro kabar bro? Sehat? Alhamdulillah. Sehat brother. Sehat. Ini dong salam kita dong. Masa udah kayak menteri aja salamannya? Nggak begini. Iya. Ntar begitu ya kan. Oke. Udah lama nih kali kita nggak bincang santai, jaga kaku kali bro ya. Terakhir sebelum tahun baru bro ya? Ada 10 tahun yang lalu mas. Lama banget, gue masih bocah. Iya. Oke. Jadi Sobat Cakra, kita langsung aja masuk ke pertanyaan yang pertama ya, biar nggak memakan waktu juga nih bro. Menurut lu gimana sih bro, tren pertumbuhan sektor properti dalam 10 tahun terakhir nih, 10 sampai 20 tahun terakhir bro ya? Tren perkembangan properti ya? Iya, kita bicara properti secara global, secara nasional nih. Iya, yang pastinya kalau kita bicara tren ya makin apa ya, makin banyak peminat gitu kan, terus makin wah gitu kan, pastinya kan bro gitu. Karena apa, kalau kita ngeliat secara tren itu kan banyak faktor ya. Betul. Terutama dari desain rumahnya. Makin kesini tuh makin keren-keren kan, desain-desainnya kan. Jadi secara spek ataupun dari bentuk rumah tadi yang desain itu kan ya. Terus kalau secara untuk perkembangan propertinya, trennya menurut gua makin keren bro. Karena apa? Sekarang itu kan udah banyak infrastruktur ya, yang di wilayah masing-masing wilayah itu kan. Betul. Perkembangan dari tol ya kan, pusat bisnis, jadi makin keren trennya gitu. Makin maju lah bro ya. Makin maju gitu. Apalagi bro, di Depok ini kalau kita perhatikan nih bro, 5-10 tahun ke belakang, perkembangan properti itu cukup signifikan bro ya. Betul. Majunya itu. Di tiap tahun itu selalu ada proyek baru, ada perumahan baru, ada pasar baru. Yes, makanya kenapa dibilang properti itu, sektor properti itu sektor investasi ya, yang menjanjikan. Karena kita bisa ukur ya bro ya, dari adanya perkembangan infrastruktur segala tol itu kan, harga tanah yang mungkin ya nih ya, Depok itu mungkin dulu lokasi radius 1 km dari pintu tol itu masih harga-harga mungkin ya kayak daerah-daerah yang kita nggak usah jantung kota Depoknya ya, taruhlah untuk daerah Sawangan sekitar nih, Pancoran Mas, dulu semeter mungkin masih di harga 2 juta bro per meter tanah ya. Tapi sekarang adanya infrastruktur tol dan lain-lainnya ya kan, dan didukung dari rumah sakit, terus dari transportasi adanya busway dan lain-lainnya, itu semeter udah gila bro, udah 5 juta bro. 5 juta bro per meter gitu ya. Luar biasa. Nah, makanya yang bilang sektor properti itu investasi yang pasti ya kan, dan menjanjikan. Makanya trennya itu makin banyak peminatnya gitu bro. Dan pastinya nggak pernah mati bro.
Yes. Oke. Jadi menarik nih teman-teman. Dalam 10 tahun terakhir sektor properti, khususnya di properti yang kita tempati nih bro ya, kita tinggal di Depok itu sangat maju ya bro ya. Yes. Sangat signifikan. Oke bro. Oke. Kalau menurut lu pribadi apa sih bro perbedaan karakter pasar properti yang dulu nih dan sekarang? Maksudnya tuh tren properti ya, tren properti yang dulu mungkin pada tahun 2015, sekarang kan udah masuk 2026. Kalau menurut pandangan lu pribadi apa tuh? Trennya ya. Kalau tren. kita bicara tren itu kan berarti bicaranya ke era ya. Ya, Era mungkin. ya sekarang itu kan ada istilah era Gen Z ya bro. Oh iya bro, betul bro. Ya kan? Gen Z dan Gen milenial. Betul. Ini gua banget nih bro, Gen Z. Nah itu kan masih era lu tuh ya kan. Kalau gua kan eranya mungkin mepet-mepet dikit lah sama Gen Z, tapi masih bisa ngimbangin gitu kan. Jadi kalau kita bicara itunya Market bro. marketnya ya. Jadi balik lagi ya bro ya. Sekarang itu anak-anak milenial itu udah bisa memberanikan diri mereka ngambil fasilitas KPR rumah bro. Karena memang trennya gitu. Jadi mungkin dari wawasan mereka sudah mulai terbuka bahwasannya itu memang ketika mereka sudah bekerja ada income pasti ya kan, daripada dibuat atau tabungan yang, kalau tabungan itu kan sesuatu yang makin lama itu bisa turun ya. nilainya kan. Tapi kalau bicara rumah itu kan makin naik gitu. Betul. Walaupun mereka itu bahasanya mungkin ada sedikit yang memaksakan, tapi memaksakannya itu betul menurut gua gitu. Karena yang dipaksakan itu nilai aset investasi yang nggak akan ada ruginya menurut gua gitu bro. Jadi ya kita lihat dari sekarang itu anak-anak milenial Gen Z terutama itu, mereka itu udah mulai memberanikan itu bro untuk mengambil fasilitas KPR rumah gitu. Jadi perkembangannya itu, trennya itu kita lihat sekarang dari kaum milenialnya aja gitu. Jadi kalau dulu kan mungkin kita bisa, lu pernah ngerasain mungkin bro, kita punya konsumen itu mungkin rata-rata di atas 40 tahun ke atas. Betul. Nah tapi kalau sekarang itu mereka yang usia-usia udah 20 tahun ya, 20 tahun itu udah berani. 20 tahun ke atas bro. 20 tahun ke atas gitu udah berani, dan disupport juga sama bank ini kan. Ada kalau dalam syariah BSI itu ada Griasi Muda. Griasi Muda. Itu menguntungkan banget kan, karena apa, dari suku bunga dan lain-lainnya itu support banget buat teman-teman yang Gen Z ya, milenial. Jadi ya, mereka udah mulai pada berani bro gitu ngambil keputusan itu. Jadi tren 2026, 2005 mungkin 2 tahun ke belakang ini lebih ke tren anak-anak muda bro ya, Anak-anak Gen Z muda, ya, Gen Z, Gen milenial. Betul. Dan gue lihat juga benar bro apa kata lu. Sekarang tuh bisa dibilang 70% anak-anak muda bro, dia udah kritis bro. Betul. Dia udah kritis memikirkan gimana saya caranya punya rumah. Betul. Kan? Punya aset jangka panjang. Jangka panjang. Gitu. Walaupun belum menikah ya. Kalau dulu kan mindsetnya begini bro ya. Ini ada mindset yang sekarang ini gue bilang jadi terbalik. Dulu itu beli rumah itu mungkin pada saat gue udah nikah sama pasangan gitu ya kan. Tapi sekarang itu belum menikah pun udah berani ngambil rumah. Jadi pada saat udah menikah, mau menikah itu udah punya rumah gitu bro. Atau dulu kan berpikir masih ada rumah orang tua gitu kan. Tapi kalau sekarang itu anak-anak Gen Z itu terbuka bro, karena adanya sosmed ya, edukasi, informasi dan lain, akhirnya mereka memberanikan diri gitu bro untuk ngambil rumah gitu. Setuju sih bro. Makanya sekarang tuh anak-anak Gen Z lebih kritis bro. Betul. Gitu. Dia lebih tahu gitu. Kalau harga rumah itu dari tahun ke tahun pasti selalu ada kenaikan. Betul. Makanya ya tadi pemirsa ya, itu anak-anak Gen Z lebih menguasai pasar tren properti di tahun ini khususnya ya. 2 tahun, 3 tahun terakhir lah teman-teman ya bro ya. Betul. Oke deh, kita langsung aja bro ke pertanyaan selanjutnya nih. Menurut lu kapan sih bro periode properti mengalami titik tertinggi dan terendah? Berarti momen ya. Momen, iya momen. Periode itu berarti momen nih. Momen kapan saat. Ya, kapan nih momennya itu properti itu naik atau turun gitu kan ya, bahasanya ya, singkatnya ya. Menurut gua gini sih bro,
memang ada satu masa atau satu waktu itu di mana properti itu mengalami penurunan atau Stagnan ya. stuck ya, bahasanya stuck. Kalau penurunan itu tergantung dari yang punya aset kalau menurut gua. Kenapa orang yang jual properti itu sampai di bawah harga pasaran? Karena kembali lagi si yang punya aset itu dalam keadaan yang betul-betul butuh duit urgent atau enggak. Kalau menurut gue secara globalnya itu cuma stuck ya. Jadi tidak mengalami kenaikan gitu. Nah itu pada saat ya itu tadi mungkin kepastian ekonomi global yang tidak pasti, inflasi ya kan, kebijakan pemerintah yang belum pasti, akhirnya orang itu belum berani untuk membeli properti atau berinvestasi di properti, makanya stuck di situ tuh bro. Ya kayak kita ngalamin kemarin pada saat COVID ya. Pas COVID ya betul. COVID itu memang sangat berpengaruh banget ya dari sangat, segi properti, semua sektor sih bro. Semua sektor pengaruh. Nah itu tuh stuck semua tuh bro. Stuck semua karena apa? Orang tidak berani gitu. Lebih baik mengamankan dia uangnya, punya uang gitu karena dia tidak tahu kepastiannya ini kapan COVID ini selesai kan gitu ya. Dan nggak sedikit juga yang menjual asetnya itu di bawah harga-harga pasaran, di bawah NJOP karena itu tadi tergantung si punya aset itu dia dalam keadaan amankah atau urgent nih. Ya udah daripada gua punya aset tapi keadaan di rumah jadi bergejolak gitu kan untuk kebutuhan hidup ya kan, lebih baik dijual. Di bawah harga pasar itu sih bro. Tadi nah kenaikannya di mana ngebumnya? Pada saat begini bro ya. Kita sering dengar, gue juga beberapa kali ketemu ya sama yang punya aset gitu ya. Dia beli tanah itu contoh misalkan 1 juta per meter. Dulu itu masih belum ada infrastruktur, masih kayak hutan kan gitu ya. Dan dia beli tuh 1 juta per meter. Dan berapa tahun kemudian, 5 tahun, 10 tahun, ternyata perkembangan lokasi itu pesat bro. Adanya tol, adanya rumah sakit, adanya mall, semakin strategis kan gitu ya. Itu kan naik tuh bro ya. Nanti ya kan dari nilai NJOP-nya naik. Nah, jadi kalau bicara ngebumnya itu pada saat lokasi itu udah berkembang. Itulah dimana kita berinvestasi di sektor properti, baik itu tanah ataupun rumah, kita akan merasakan nilai keuntungan investasinya gitu. Jadi nggak bisa juga kita misalkan beli tanah saat ini atau rumah, contoh lah kita beli rumah 200 juta saat ini, terus kita pengen jual 1 tahun kemudian jadi 500 juta, nggak mungkin juga. Nggak mungkin juga kan gitu. Walaupun dibilang menjanjikan gitu, tapi nggak mungkin. Tapi ada kemungkinan dari 200 juta itu jadi 250 juta dalam 1 tahun ke depan. Itu ada kemungkinan gitu. Bahkan bisa lebih ya. Tergantung momen dia bertemu sama orang yang bener suka sama rumahnya. Yang ingin dia mau jual kan gitu ya. Jadi balik lagi sih, kita bicara investasi properti itu memang butuh waktu itu minimal 5 tahun tetap bro. 5 tahun 5 tahun. Karena apa? Kebijakan pemerintah itu kan per 5 tahun juga bro. Ya kan, pergantian presiden, pergantian kebijakan juga tuh bro. Wali kota dan lain itu per 5 tahun. Iya betul. Makanya itu 5 tahun itulah waktu yang minimal banget untuk kita menggapai dapat nilai keuntungan dari investasi itu bro. Ini menarik nih teman-teman nih. Nah kita langsung aja deh bro. Kalau menurut sudut pandang lu gimana deh bro? Perubahan minat masyarakat terhadap rumah tapak atau rumah komersil, terus apartemen, ruko, sama rumah subsidi nih bro. Perkembangan dari minat ya masyarakat tadi yang gue sebutin, rumah subsidi, rumah komersil, ruko, sama apartemen gitu. Itu balik lagi sebenarnya tergantung kebutuhan sih bro ya. Tergantung kebutuhan. Jadi kalau untuk kita bandingkan ya, lebih banyak itu perkembangan sekarang rumah tapak. Rumah tapak. Ya, kenapa tadi yang kita udah bahas di awal, anak-anak milenial ini itu kan rumah pertama, bro. Betul. Rumah pertama itu kan rumah tapak gitu kan. Beda sama apartemen. Apartemen itu dulu juga gua kan pernah di marketing apartemen ya. Apartemen itu bisa dibilang rumah kedua atau
Rumah singgah lah ya bro. Rumah kedua, rumah ketika kedua. udah mempunyai rumah tapak, dia baru punya niatan buat beli apartemen. Karena buat apa? Investasi. Dan lebihnya lagi juga sebagai gaya hidup sih bro. Kalau untuk apartemen. Jadi selain investasi, dia gaya hidup. Tapi bukan rumah utama. Karena rumah utama itu tetap rumah tapak. Rumah tapak. Dari tahun ke tahun, masa ke masa itu pasti rumah tapak bro. Trennya itu yang kalau dibilang lebih unggul gitu. Nah kalau bicara kita ruko itu juga kan nilai investasi aja bro. Lu punya aset yang lu beli ruko itu sebagai buat investasi atau bisnis, bukan kebutuhan utama. Jadi tetap rumah tapak itu lebih dominan dibutuhkan sama setiap orang gitu kan, karena memang rumah pokok lu buat tempat tinggal gitu. Itu sih bro. Jadi intinya rumah tapak itu tempat paling utama lah bro ya, dibanding tadi apartemen gitu. Ruko, rumah subsidi gitu. Rumah subsidi. Nah, kalau rumah subsidi gini sih bro ya. Rumah subsidi itu kan programnya dari pemerintah gitu, dimana biar yang berpenghasilan di bawah nih bro ya, menengah ke bawah ini mereka punya rumah walaupun kalau segi spek dan lain-lainnya ya, dan lokasinya gitu kan agak jauh ya bro. Jauh, betul. Kalau untuk rumah subsidi, tapi mereka udah punya rumah gitu dengan cicilan flat tuh. Contoh misalkan cicilannya cuma 900.000 sampai lunas, 1 juta sampai lunas. Tapi itu pun banyak persyaratannya gitu. Jadi teman-teman juga harus tahu, rumah subsidi itu rumah pertama, bukan rumah kedua setelah kita milikin rumah pertama, rumah tapak. Itu nggak bisa bro. Jadi harus rumah pertama. Rumah pertama. Itu yang bisa di ACC. Kedua, segi penghasilan kita itu mungkin di bawah UMR. Tuh, betul. Jadi baru bisa tuh mengajukan untuk kita KPR rumah subsidi. Nah, teman-teman banyak terbalik juga gitu. Mereka nggak mengerti rumah subsidi ini hampir sama rumah komersial. Oh enggak. Kalau rumah komersial lu rumah kedua, rumah ketiga lu KPR lagi selagi lu mampu, no problem. Betul. Bank masih approve. Tapi kalau rumah subsidi, ketika lu udah punya rumah tapak gitu ataupun rumah yang KPR komersil, itu nggak bisa di approve. Jadi murni itu rumah pertama. Dan itu per 6 bulan gue dapet infonya, dicek bro, bener nggak nih rumah ini ditempatin. Karena kalau rumah ini ternyata cuma sekedar investasi, berarti kan ini orang sebetulnya nggak butuh rumah. Dan itu bisa kemungkinan nanti ada surat peringatan pertama, kedua, ketiga, bahkan sampai disegel. Disita bro ya? Walaupun udah setiap bulannya bayar. Itu informasinya kayak gitu yang gue dapet sih bro. Dari teman-teman yang memang di rumah subsidi ya, seperti itu. Rumah subsidi juga, mereka kan rata-rata, maaf bro ya, dari segi penghasilan juga yang di bawah UMR yang lo bilang kan, kayak pedagang asongan gitu kan. Terus usaha kecil lah. Usaha kecil, UMKM mikro ya bro ya. Mikro. Memang punya market sendiri-sendiri bro. Betul. Dan biasanya dia agak sedikit minggir dari segi lokasi ya. Yes, kayak agak di jauh Bekasi, lah gitu. Cikarang gitu kan. Terus juga mungkin ada juga tuh di Cilengsi, masih banyak sih bro. Gitu. Oke deh. Nah kalau kita kan ini kan memasarkan proyek rumah-rumah minimalis bro ya. Kalau menurut opini lu pribadi, rumah minimalis masih jadi pribadona nggak sih? Masih. Buat anak-anak Gen Z sekarang nih. Masih bro? Masih. Kenapa gue bilang masih? Karena rumah minimalis itu harganya pun masih terjangkau. Oke. Gitu, dari segi harga ya. Contoh rumah-rumah minimalis misalkan tipe-tipe 36 gitu kan ya. Tipe 45 itu kan kalau untuk kita wilayah-wilayah masih Jabodetabek ya, mungkin harganya masih di 500 ke bawah gitu kan. Tapi tergantung area ya. Ini kita secara umumnya ya, rumah minimalis itu mungkin kisaran harga itu masih 500 ke bawah dan cicilannya itu masih di angka 2 jutaan. Jadi masih dominan gitu. Karena apa? Tadi balik lagi, anak-anak milenial atau Gen Z ini kan mereka juga mengukur kemampuan mereka untuk mengangsur cicilannya gitu kan ya. Jadi mereka pun nggak mau memaksakan nih bro, walaupun sebenarnya lebih sukanya rumah tumbuh nih 2 lantai, 3 lantai, tapi kan secara angsurannya tuh tinggi. Betul. Makanya pilihannya ya udah, yang penting kita punya rumah, gue punya rumah gitu, gue ambillah rumah yang minimalis yang masih sesuai dengan kantong gua untuk cicilannya gitu bro.
Seperti itu sih. Berarti Mungkin dari segi cicilan masih aman masih tuh ya? aman rumah minimalis, dan desainnya pun rumah-rumah minimalis sekarang kan keren-keren, bro. Unik-unik bro. Unik-unik, Iya, ya kan? unik-unik. Klasik, ya kan, Skandinavia, Industrial, modern gitu. industrial, dan itu bisa ada lagi yang mezanin, bisa Betul. custom. Jadi itu keren, bro. Makanya gue bilang makin kesini tuh makin menarik, Makin unik ya. Jadi makin unik. tren tahun menahun ini dari tahun ke tahun desainnya tuh selalu di-upgrade bro sama Yes, developer ya. karena kalau ketinggalan zaman, developernya wah kalah saing, bro. Kalah saing sama Apalagi kompetitor. sekarang bersaingnya di sosmed kan, iklan Betul. tuh keren-keren banget Benar-benar, kan. Gitu ya. Kalau Tuh. kita ngikutin mungkin tahun-tahun 2010 ke atas bakal ketinggalan bro ya. Ketinggalan, bro. Dan juga menurut gua lebih compact bro dari segi layout ya. Sekarang kan lebih banyak tuh 2 lantai dibangun tipe 36 gitu. Yes. Lebih sederhana lah, tapi Sederhana. tetap kelihatan mewah. Mewah. Gitu, buat anak-anak Gen Z ya. Betul. Itu sih bro. Nah kalau menurut lu pribadi properti masih sebagai investasi yang paling aman gak sih bro? Sangat aman. Kenapa tuh bro? Ya Sebagai tadi gue bilang gitu kan, kalau properti itu kan bicaranya gini, bro ya. Aset nyata, real, Oke. yang secara bentuk fisiknya kita ada dan secara legalitasnya ada. Beda sama investasi mungkin yang lain-lain ya. Kendaraan katakan Ya, atau emas yang dikalung tuh bro tuh kan lu? Ya, atau investasi kan banyak ya. Betul. Cuman gue lebih dominan ngebahasnya sektor propertinya aja nih. Oke. Jadi gue bilang sangat aman, bro. Sampai kapanpun sangat aman. Tapi tergantung dari kita yang detail untuk membeli suatu properti juga jangan sembarangan gitu kan. Karena banyak juga oknum-oknum yang menggandakan sertifikat, ya kan. Terus ada juga ketika kita udah beli lahannya ternyata sengketa. Jadi ya itu sih balik lagi dari resiko ya. Resiko. Makanya zaman sekarang itu jangan sungkan untuk kita mencari informasi, bro. Kayak lagi teman-teman marketing itu kan sekarang mengedukasi udah banyak ya kan. Gimana sih cara ngecek legalitas yang aman? Benar. Gimana transaksi rumah yang aman? Itu banyak, bro. Di sosmed juga bisa dicari kan infonya, ya kan. Atau dari Google, dari mana lah. Atau teman-teman kerja yang punya pengalaman, dia pernah pembelian rumah atau penjualan rumah. Terus contoh misalkan secara legalitas AJB aman nggak sih? Apakah udah sertifikat masih aman gitu kan? Terus transaksi yang aman itu harus di depan notaris atau enggak kan gitu? Itu banyak, bro. Jadi secara simpelnya gue bilang sangat aman. Sangat aman bro ya? Sangat aman sampai saat ini. Apalagi dengan keterbukaan informasi sekarang lebih memudahkan bro ya. Kayak tadi lu bilang tuh dari Google, dari YouTube gitu kan. Dari AI juga sekarang bisa bro. Kecuali orang yang males tanya gitu bro. Betul. Dia diem aja gitu. Betul. Mungkin lebih gampang ketipu seperti itu bro. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir nih bro sebelum kita menyudahi podcast ini nih. Nah kalau menurut lu pribadi, faktor apa sih yang menyebabkan harga properti itu tiap tahun pasti selalu meningkat bro? Harganya pasti selalu naik gitu bro. Faktor apa tuh bro menurut lu? Faktor kebutuhan, bro. Kebutuhan. Karena semakin tahun itu lahan ini semakin menyempit, bro. Di area-area bisnis strategis itu kan pasti udah dibangun mall, ya kan, dibangun perkantoran. Itu kan lahan itu makin sempit. Iya pasti. Nah, semakin sempit, semakin susahnya kita mencari lahan, itu nilai properti akan naik, bro. Itu. Kedua, dari yang tadi gue bilang, perkembangan infrastruktur di lokasi tersebut. Karena semakin lama itu kan semakin perkembangannya pesat tuh, yang tadi ya. Yang dulunya masih hutan, tahu-tahu sekarang udah ada tol, udah ada rumah sakit, udah ada mall, ya kan. Dan area-areanya mungkin menjadi area komersil. Itu yang menyebabkan nilai properti dari rumah ataupun tanah itu makin tahun makin naik harganya, bro. Dan nggak ada istilah itu makin tahun tuh makin turun, nggak ada, bro. Benar nggak? Betul, gue setuju bro. Jadi banyak faktor sih bro. Banyak faktor. Jadi intinya pertama itu faktor infrastruktur bro ya. Yes. Kedua dari fasilitas dari
sekitar perumahan. Sekitar perumahan, Itu juga area ya, area lokasi. Itu mempengaruhi banget tuh Terus teman-teman. makin berkurangnya lahan, Itu dia. kan gitu. Itu menyebabkan itu bro gitu. Turun. Naik turun, bukan naik turun, makin naik. Makin naik ya, sorry bro. Gitu. Nilai propertinya itu bro. Bahkan sekarang daerah seperti Citayam nih bro ya. Citayam, Tajur Halang, bahkan sampai di Tenjo itu udah pesat bro. Perkembangannya ya, perkembangan properti. Di sana juga ya masih bisa dibilang harganya masih middle lah, masih di tengah-tengah ya. Masih harga-harga 300 jutaan. Artinya kan daerah sana berkembangnya sangat pesat. Yang tadinya lu bilang hutan, sekarang udah bangun jadi rumah. prospek. Jadi prospek, iya. Ya karena apa bro, tadi yang gue bilang, untuk kita mendapatkan lahan di daerah jantung kota itu sudah makin susah. Dan harganya tinggi, jadi si developer ini sendiri pun mau nggak mau minggir. Benar. Gitu kan, untuk menyesuaikan kebutuhan si konsumen. Yang tadi bilang, anak-anak Gen Z itu mungkin sekitar 2-3 jutaan kemampuan cicilannya bro. Lebih dari segitu mungkin ada tambahan lagi income, entah dia join income sama pasangannya kan gitu ya. Tapi kita bicara single income, kemampuan mungkin anak-anak Gen Z itu di angka 3 juta lah. 3 juta. Itu udah maksimal, karena kan nanti buat kebutuhan hidup dia yang lain-lain kan harus dipikirin juga kan gitu ya. Bukan hanya sekedar nyicil rumah, mungkin dia nyicil kendaraan, belum biaya makan, belum transportasi kan gitu ya. Jadi si developer ini berpikir, paling enggak gue harus dapat tanah yang ketika gue bangun gue jual harganya masih di angka 500-an misalkan seperti itu. Jadi itu menyebabkan lokasi-lokasi paling pinggir itu suatu saat pasti akan tetap sama, naik terus bro. Betul. Setuju, Depok dulu dibilang mungkin sebagian masih hutan ya bro. Tapi sekarang Depok Sawangan Bedahan atau Sawangan Pasir Putih, Citayam, Cipayung, Cilodong yang dulu kita nggak kenal bro, sekarang kita kenal. Jadi tahu bro ya. Jadi tahu karena apa? Perkembangan properti pesat tadi. Sampai informasi ke kita, oh ternyata di Cilodong ada rumah KPR, oh ternyata di Citayam ada rumah KPR, oh ternyata di Ciseeng ada rumah KPR, bahkan sampai tadi lu bilang Tenjo. Orang kenal jadinya, tahu bro lokasi itu bro. Iya, makanya tahun 2026 ini momen yang paling pas nih bro, beli rumah ya bro ya. Terutama beli rumah di Cakra bro. Jadi kita banyak project nih bro, total ada 5. Mulai dari harga 300 jutaan sampai yang 1 M-an. Jadi teman-teman terima kasih sudah menonton podcast yang singkat ini. Jangan lupa buat teman-teman di like sosial media dari Cakra Inovasi Group. Dan jika teman-teman senang, silahkan subscribe dan share, dibagikan ke saudara atau teman-teman yang lainnya. Mungkin itu aja bro ya, makasih banyak nih bro. Siap. Atas sharingnya, nanti kita bertemu lagi mungkin minggu depan bro, insya Allah bro ya. Insya Allah ya, kita jumpa lagi. Kita langsung aja tutup. Sekian dari saya Aryo dan partner saya Ivan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam properti Indonesia.